Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa mengecap nikmat iman dan Islam. Tak lupa salam dan salawat atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat pengorbanannya, Islam sampai ke diri kita. Sobat beriman, saat menikah, seorang suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap wanita yang dinikahinya. Segala hal yang dilakukan istri, suami wajib mengetahuinya. Pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan seumur hidup, sehingga menikah disebut sebagai ibadah paling lama. Ketika menikah pun, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, termasuk dosa-dosanya. Tapi ada dosa istri yang ditanggung oleh suami. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa istri ditanggung oleh suami? Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang dosa istri yang ditanggung oleh suami. Artinya, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan manusia hanya memperoleh apa yang sudah ia usahakan. Quran Surat An-Najm ayat ke-38 sampai ke-39. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum karena dosa orang lain, dan dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Dalam hal ini, bukanlah karena dosa istri ditanggung oleh suami, namun suami bertanggung jawab terhadap akhlak istrinya. Seorang suami wajib mendidik istrinya menjadi wanita yang taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tidak membiarkan istri bermaksiat dan menampakkan aurat di depan umum. Jadi, penjelasan dosa istri yang ditanggung suami adalah ketika ia lalai mengingatkan istri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendidik istri dengan benar dalam hal agama dan tidak mengingatkan istri untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, bila kita mempunyai anak, sebagai ayah kita mempunyai kewajiban mendidik anak. Jika anak sudah disekolahkan di tempat terbaik, kita didik agama sampai berbuih-buih mulut kita karena seringnya menasihati. Kita larang mendekati zina, kita beritahu halal haram dan sebagainya. Tapi si anak masih membangkang melawan melakukan maksiat, maka dosanya masing-masing. Kecuali si anak tidak kita didik, kita biarkan, kita acuhkan, tidak kita ajari halal dan haram, tidak kita sekolahkan. Maka itulah yang kemudian menjadi dosa jariyah, dosa si anak yang ditanggung juga oleh ayahnya. Begitu juga kepada istri, dosa karena tidak mendidik istri, maka hal ini sebagai dosa jariyah seorang suami. Menjadi urusan dan tanggung jawab suaminya setelah akad dalam segala hal, termasuk hak mendapatkan pendidikan dari suaminya. Setiap kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya tentang segala yang kamu lakukan oleh orang yang di bawah kuasamu. Maka ajarkan istrimu menutup aurat, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga hubungan dengan tetangganya, supaya menjauhi halal haram dan sebagainya. Itulah kenapa laki-laki itu diberi bagian waris lebih banyak, supaya dia berwibawa dan dihormati. Karena laki-laki itu harus memberi mahar, menanggung nafkah, dan menjadi pemimpin bagi istrinya. Suami itu memiliki 5 tanggung jawab kepada istrinya, yang antara lain memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ada 5 kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama, membayar mahar.
Mahar adalah harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika menikah. Mahar tidak harus dibayarkan secara tunai saat akad nikah, tetapi bisa ditunda atau dengan cara dicicil. Yang kedua, memberikan cinta dan kasih sayang. Salah satu peran dari seorang kepala keluarga adalah memberikan afeksi kepada para anggota keluarga. Oleh sebab itu, suami juga dituntut untuk menunjukkan kasih sayang kepada istri dan anaknya, seperti memperlakukan mereka dengan lembut. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagian dari keimanan yang paling sempurna dari seorang mukmin adalah akhlak dan bersikap paling lembut kepada keluarganya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Yang ketiga, memperlakukan istri dengan baik. Kewajiban suami yaitu wajib memperlakukan istri dengan baik, karena tidaklah pantas apabila seorang suami memperlakukan kasar, terlebih apabila istri telah menunaikan kewajibannya. Yang keempat, memberi nafkah. Hendaklah suami menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Suami juga perlu melengkapi kediaman sesuai kemampuannya. Suami juga memberi nafkah berupa pakaian dan makanan bagi istri dan anaknya, serta kebutuhan lainnya, bersandar pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ketahuilah, adapun hak-hak istri, yaitu hendaknya kalian memberikan kebaikan kepada mereka perihal pakaian dan makanan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, memaafkan istri. Manusia tidak luput dari kesalahan. Begitu pula seorang istri, ketika istri telah meminta maaf dan mematuhi suami seperti yang diharapkan, hendaknya para suami menganggap kesalahan yang diperbuat tidak pernah terjadi. Sebab orang yang telah bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.